kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk memberikan informasi Ya, mengenai topik kita di kesempatan pagi hari ini ya, mengenai siap. layanan laboratorium terpadu RSA UGM dengan pelayanan 24 jam, dokter. Ini informasi Ya. yang sangat penting sekali untuk pendengar Trijaya begitu ya. Tapi mungkin Hmm. di segmen awal dokter Ivan bisa menyampaikan dulu terkait dengan layanan laboratorium terpadu RSA. Ada gambaran dulu dokter ke pendengar bentuk pelayanan seperti apa yang dimaksud? Ya. Oke, siap Mbak Yova. Jadi untuk layanan laboratorium 24 jam ini, Lab RSA UGM itu melayani selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita selalu buka. Kemudian untuk layanan ini, baik untuk pasien rumah sakit maupun luar rumah sakit, itu kami siap melayani. Jadi misalnya ada pasien dari luar rumah sakit yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, jam berapa aja, kapan aja, itu Lab RSA UGM siap melayani. Uh, untuk lokasinya lab sendiri itu ada di dekatnya lobi utara. Jadi untuk pasien-pasien yang ingin mendapatkan layanan lab 24 jam itu bisa masuk melalui lobi utara RSA UGM, kemudian itu langsung laboratorium. Jadi di situ pasien bisa mendaftarkan, kemudian order pemeriksaan lab yang diinginkan, kemudian pengambilan sampel juga di lab RSA UGM. Kapan aja pasien memerlukan, kami selalu siap. Gitu, Mbak Yova. Sepertinya terputus ya. Nah, itunya putus. Barusan apa gimana? Barusan. Dari Trijayanya mungkin ya? Dari Trijaya. Ya, baik, Dokter Rizwan. Ya. Ya, baik, sudah bisa dilanjutkan kembali dokter, saya akan membuka kembali segmen kita pagi hari ini. Oke. Ya. Baik, Selamat pagi semuanya. Ya. Ya, saya membuka segmen dulu ya dokter. Siap. Ya. Pendengar Trijaya, mohon maaf karena tadi kami sempat terkendala koneksi bersama dengan Dr. Rizwan karena kami juga live Instagram begitu ya. Siaran kita hari ini melalui live Instagram di @MNC Trijaya Jogja dan juga RSUGM. Saat ini kami sudah alhamdulillah tersambung kembali bersama dengan Dr. Rizwan. Dr. Rizwan, sudah aman koneksinya ya dokter ya? Oke, aman Mbak Yova. Iya, karena memang pandemi COVID-19 ya, jadi kita harus menjaga jarak dan kita mau tidak mau harus menggunakan teknologi untuk bisa cari-cari informasi hari ini begitu ya dokter? Iya, betul. Oke, dokter, lanjut Ya. pertanyaan yang sebelumnya mengenai topik layanan laboratorium terpadu RSA UGM dengan pelayanan 24 jam. Bisa digambarkan dulu ke pendengar Trijaya bentuk pelayanannya seperti apa begitu dokter? Oke, baik Mbak Yova. Jadi untuk Lab RSA UGM, saya singkat Lab RSA UGM aja ya, untuk itunya lebih mudahnya. Jadi Lab RSA UGM ini melayani pasien di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Nah, yang untuk Lab 24 jam ini, kami melayani pasien dari luar rumah sakit yang memerlukan layanan laboratorium kapan aja. Jadi misalnya pasien itu tengah malam kemudian ingin cek lab yang sepi gitu, langsung datang ke laboratorium RSA UGM. Itu dia ada di lantai 2 di dekat lobi utara.
Nah, jadi langsung datang di sana, daftar di sana, ambil sampel di sana, pemeriksaan di sana, kemudian nanti hasil akan kita kirimkan melalui WA atau email. Atau kalau pasien mau menunggu hasilnya selesai juga bisa. Untuk hasil lab itu berkisar paling cepat itu 1 jam. Ya, 1 jam. Gitu Mbak Jepang. Jadi ini untuk pasien di luar rumah sakit yang memerlukan layanan laboratorium, kami siap. Ya. Oke, baik. Untuk jenis pelayanan laboratoriumnya seperti apa dokter yang mungkin bisa masyarakat akses, baik yang di dalam rumah sakit ataupun yang di luar rumah sakit yang sudah disampaikan dokter sebelumnya? Ya, jadi untuk jenis layanan laboratorium yang kami layani itu mulai dari pemeriksaan hematologi, ada darah rutin, kemudian pemeriksaan koagulasi, kemudian pemeriksaan kimia klinik meliputi fungsi hati, fungsi jantung, fungsi ginjal, metabolisme, gula, asam urat, lemak, dan sebagainya, serta imunologi, kemudian pemeriksaan rutin meliputi pemeriksaan urin rutin dan feses rutin, itu kami layani semuanya. Dan kami tidak menunda, tidak mempuling pemeriksaan, jadi pasien datang, sampel langsung kami kerjakan, kemudian bisa ditunggu atau ditunggu di rumah, nanti 1 jam kemudian paling cepat hasil akan kami kirimkan lewat WA. Apa aja pemeriksaannya bisa kami layani. Oke, baik. Jadi apapun pemeriksaan dibutuhkan untuk masyarakat ataupun juga si pasien begitu ya. Betul. Bisa merangkum semuanya begitu ya dokter ya, bahkan tanpa menunda begitu. Iya, betul. Langsung kami kerjakan. Kami kurang lebih ada 270 item pemeriksaan lab. Oke. Yang mungkin paling sering difungsikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pelayanan laboratorium apa? Untuk masyarakat yang paling sering itu pemeriksaan darah rutin, kemudian pemeriksaan gula, pemeriksaan 4 profil lemak, kemudian pemeriksaan ureum kreatinin untuk melihat fungsi ginjal, kemudian pemeriksaan SGOT dan SGPT untuk melihat fungsi hati dan jantung. Itu yang paling sering itu. Oke. Rata-rata yang menggunakan akses tersebut dewasa dengan rentang usia berapa, dokter? Kita tidak membatasi usia. Jadi untuk pasien bayi pun jika memerlukan pemeriksaan lab malam, misalnya ada pasien yang demam memerlukan pemeriksaan lab, itu langsung aja datang ke lab RSA UGM. Itu jam berapapun akan kami layani. Jadi baik mulai dari usia bayi sampai usia lansia itu kami layani semua. Cuman memang dominasi sampai saat ini paling banyak pasien dewasa untuk yang di RSA. Oke, baik. Jadi untuk saat ini memang yang paling umum adalah pasien dewasa. Usia dewasa, iya. Oke, baik pendengar Dr. Wijaya. Saya juga mengundang Anda mungkin yang baru saja bergabung bersama kami, silakan bisa bergabung di WhatsApp ya, 081998009700. Baik, dari setiap jenis pelayanan laboratorium yang ada di RSA UGM, Dr. Rizwan mungkin bisa disebutkan begitu dokter, berada di dalam satu titik laboratorium yang terpusat begitu atau ruangannya berbeda dokter? Untuk ruangan kita satu tempat di laboratorium lantai 2. Jadi untuk pemeriksaannya di satu tempat di situ. Kemudian kami juga baru saja membuat drive-thru lab and service. Drive-thru lab and swab service. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium dan swab untuk pasien-pasien yang tidak ingin masuk ke dalam bangunan rumah sakit, itu kami layani di lobi utara. Jadi untuk drive-thru laboratory service ini kami untuk sementara membuka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Tapi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan akan membuka selama 24 jam jika memang memungkinkan. Ya. Jadi untuk pasien-pasien yang ingin cek lab, misalnya malam pengen cek lab, jam 7 malam ya mau cek lab itu habis pulang kerja, itu pengen di drive-thru itu masih bisa di lobi utara. Tapi kalau pengen masuk kebetulan laboratoriumnya cuma di sampingnya lobi utara, jadi itu dalam satu lokasi. Oke, jadi untuk pemeriksaan lab laboratorium yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rizwan itu berada dalam satu lokasi, satu tempat begitu ya, yang terpusat di klinik terpadu ya dokter? Iya, laboratorium lantai 2 kita laboratorium lantai. Iya.
Oke, baik. Dan ada suatu hal yang baru yaitu pelayanan terbaru yaitu drive-thru tadi sudah Iya, disampaikan betul. oleh dokter walaupun memang pelayanannya belum 24 jam ya dokter, masih Iya, dari jam 8 pagi sampai jam sampai 8 jam malam. 8 malam. Betul. Termasuk di pelayanan 24 jam atau ini merupakan masih ini dulu masih menapak dulu karena masih dalam pelayanan yang baru kita lihat dulu kondisi dan juga Iya, situasinya seperti apa atau ada betul. alasan tertentu dok. Iya, untuk operasional saat ini jam 8 sampai jam 8 ini kami melihat kebutuhan masyarakat dulu. Kalau memang masyarakat banyak yang membutuhkan layanan drive-thru pada tengah malam, maka tidak menutup kemungkinan kami akan berlakukan juga drive-thru itu 24 jam. Karena kebetulan lokasinya sama dengan lab. Jadi itu mereka berdekatan, jadi bagi kami tidak masalah untuk membuka lab 20 drive-thru 24 jam. Karena labnya sendiri sudah 24 jam. Ya. Ya, baik. Untuk pelayanan drive-thru sendiri, dokter, bagaimana cara masyarakat bisa mengaksesnya? Atau pelayanan laboratorium apa yang mencakup di drive-thru tersebut? Oke. Jadi untuk drive-thru ini, masyarakat yang memerlukan layanan drive-thru itu bisa ada dua metode. Mereka bisa mendaftarkan melalui aplikasi aplikasi RSUGM online, bisa juga on-site. Nah, kalau untuk yang on-site itu pasien tinggal datang aja ke ke lobi utara. Di lobi utara sudah ada booth-nya, booth drive-thru. Kemudian di situ mendaftar, kemudian pemeriksaan lab yang diinginkan apa saja. Jadi dari 270 item itu memang itu bisa difasilitasi di drive-thru. Jadi nanti apapun kita layani di drive-thru kecuali satu pemeriksaan yaitu anti HIV. Karena untuk pemeriksaan anti HIV harus menggunakan surat pengantar dari dokter. Tapi selain itu kami layani semuanya. Oke, baik. Selain HIV ya, harus ya. Nah, selain itu untuk pengecekan apapun bisa dilakukan oleh sistem drive-thru ini. Untuk sistem ini betul. sudah gimana Mbak Eva? Sistem drive-thru ini apakah sudah beroperasional? Sudah, kita sudah operasional sejak tanggal 1 Oktober 2021 dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan alhamdulillah respon masyarakat cukup baik. Jadi drive-thru itu selalu ada aja yang memanfaatkan. Karena memang lebih simpel, mereka tidak perlu turun dari kendaraan, diambil darah langsung di kendaraan, kemudian setelah selesai mereka pulang, nanti hasil dikirimkan melalui WA. Oke, baik. Sejauh ini dengan respon yang positif dari masyarakat, apakah nantinya ke depan drive-thru ini akan difungsionalkan sebagai 24 jam pelayanan dari RSA? Ya, kemungkinan besar iya. Oke, baik. Kita nantikan untuk informasinya kembali mengenai drive-thru. Nantinya sudah difungsikan 24 jam untuk masyarakat begitu ya. Apalagi pelayanan laboratorium kan juga dilihat banyak yang merespon positif begitu, banyak yang difungsikan dengan baik oleh masyarakat, terutama untuk pasien-pasien yang ada di RSA UGM begitu ya, Dokter Rizwan. Iya, betul Mbak Eva. Baik, Dokter Rizwan, saya dapatkan informasi juga, saya searching begitu ya kemarin bahwa tidak hanya pelayanan drive-thru saja yang menjadi layanan terbaru yang sudah diresmikan begitu. Ada sejumlah layanan unit, ada 2 unit pelayanan terbaru dari RSA UGM, Dokter. Betul demikian, mungkin bisa disampaikan? Kalau yang di bawah laboratorium, kami memang handle-nya hanya yang laboratory service 24 jam ini, serta drive-thru aja Mbak. Kemudian untuk layanan lain itu ada pembukaan unit stroke untuk RSA UGM ini, unit stroke. Kemudian ada juga untuk pembukaan beberapa bangsal VIP. Oke, baik. Itu Mbak. Untuk pelayanan terbaru tersebut, dokter, kenapa baru difungsikan untuk 2 unit pelayanan terbaru tersebut? Karena kemarin sempat terkendala jumlah pasien COVID yang memang sangat banyak, sehingga untuk ruang rawat pasien COVID ini memerlukan ruangan yang banyak, jadi beberapa yang memang kita fungsikan dulu sebagai unit layanan COVID. Nah, kemudian setelah sekarang agak terkendali, jadi ruangan-ruangan itu sudah bisa difungsikan sebagaimana mestinya lagi.
Oke, baik. Berarti Hmm. ruangan itu sebenarnya sudah ada begitu ya Sudah dokter, ada, karena memang betul, sudah ada. sudah, Hmm. Hmm. karena memang dialihfungsikan untuk Iya, mengakses COVID-19 begitu ya, iya, yang terkena betul Mbak COVID. Yota. Iya. Hmm. Berarti untuk kedua ruangan ini terpisah dengan klinik terpadu, dokter? Terpisah karena itu masuk ruang rawat inap. Terpisah, cuman Oh, kita memang tidak terlalu jauh karena memang lokasi antar gedung di RSA ini juga nggak jauh-jauh amat. Jadi untuk pengiriman sampel laboratorium maupun eh, komunikasi antar ruangan juga kami sangat cepat. Apalagi juga untuk pengiriman sampel kami sudah dilengkapi dengan pneumatic tube. Jadi sampel-sampel laboratorium dari unit-unit itu cukup dimasukkan ke dalam tabung, kemudian tabung tersebut akan berjalan dengan kecepatan tinggi, kemudian tahu-tahu udah ada di lab. Ya, pakai jalur khusus. Iya. pakai jalur khusus. Hmm, Gitu. betul. Oke, baik Dokter Rizwan, tadi saya sempat membaca ada yang sudah memberikan komentar di live Instagram kami. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih bertanya bagaimana prosedur pemeriksaan kadar zat besi, dokter. Oke. Untuk pemeriksaan besi itu ada paketnya, yaitu paket status besi. Untuk paket status besi ini tidak memerlukan persiapan apapun, jadi pasien langsung aja datang, kemudian bilang mau cek status besi. Nanti akan diambil darah, kemudian ditunggu hasil. Untuk status besi kurang lebih memang agak lama, itu kurang lebih 6 jam untuk status besi. Jadi nanti 6 jam kemudian hasil akan dikirimkan melalui WA atau email. Ya. Oke, baik. Hmm. Dan kalau Untuk mengingat-ingat dengan durasi yang lama, kayaknya memang harus menunggu di rumah ya, dokter ya? Iya, betul Mbak. Tadi yang 1 jam tadi untuk yang pemeriksaan cepat seperti darah rutin itu cepat, kemudian urin rutin juga cepat. Kemudian untuk yang status besi tadi ada tambahan, itu memang sebaiknya pasien dalam waktu 1 minggu terakhir itu tidak mengkonsumsi daging merah terlalu banyak. Karena kalau Oke. mengkonsumsi daging merah terlalu banyak, itu nanti hasil status besinya bagus. Tapi itu tidak mencerminkan hal yang sebetulnya. Artinya bagus tapi palsu. Jadi dietnya kita normal aja, nggak usah dibanyak-banyakin besi gitu. Diet normal seperti biasanya. Kemudian pas hari hanya diambil darah, kemudian sudah. Itu maka hasilnya akan valid. Tapi kalau mau cek status besi, kemudian dalam seminggu terakhir kita makan steak, makan bakso, makan sate yang banyak gitu, ya tentu saja nanti hasilnya bagus, tapi itu palsu. Ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi jangan merasa, wah ini kayaknya udah sehat begitu ya dokter ya, Iya, tetapi betul. tadi begitu ya. Iya. Oke, baik Dokter Rizwan, tadi juga sudah ada yang berkomentar melalui live Instagram, katanya sukses terus untuk Dokter Rizwan Iya. dan juga Makasih. untuk pelayanan 24 jamnya. Wah, ini beneran respon yang sangat positif sekali untuk Iya. pelayanan dari UGM. Bagaimana tanggapannya dokter dengan banyak Iya. yang memberikan respon positif? Ya, prinsipnya kami mengikuti arahan yang dari pimpinan kami bahwa lab itu harus bisa menjangkau seluruh lapisan rumah sakit masyarakat. Kemudian lab itu harus lebih luas lagi cakupannya, enggak hanya untuk pasien rumah sakit saja, tapi harus bisa melayani masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dan lab itu memang kapan aja dibutuhkan, lab harus selalu ada. Nah, dari situ maka kami kembangkan layanan lab 24 jam ini. Dan kami sangat senang bahwa layanan ini mendapatkan banyak apresiasi. Kemudian harapan kami memang ke depan drive-thru-nya juga bisa 24 jam. Jadi masyarakat lebih mudah lagi mendapatkan layanan laboratorium. Misalnya mau layanan yang outdoor, kita bisa menggunakan drive-thru, tapi kalau mau layanan konvensional indoor, silakan masuk ke dalam laboratorium. Seperti itu Mbak Yeva. Oke, baik. Dokter Rizwan, kalau kita lanjut lagi dengan topik pembahasan mengenai layanan laboratorium terpadu RSA UGM 24 jam begitu. Kita kan pengen pasien yang mengecek ke sana ke laboratorium itu kan dalam kondisi yang nyaman, yang aman begitu ya. Iya, betul. Apa sih yang diberikan tidak hanya untuk pasien tetapi juga untuk yang
menunggu, pasien yang menunggu begitu dokter, untuk memberikan Baik. rasa aman dan juga fasilitas seperti apa? Ya, baik. Untuk yang drive-thru, seperti layanan drive-thru pada penyedia jasa lainnya, drive-thru memang di lobi. Jadi itu konsepnya memang outdoor. Jadi secara keamanan yang berhubungan dengan potensi aerosol itu sangat aman untuk yang drive-thru, karena itu memang di luar. Kemudian untuk yang di dalam laboratorium sendiri, lokasi laboratorium kami itu ada tepat di depan lobi. Jadi begitu masuk lobi itu langsung laboratorium, lobi utara ya. Nah, di lobi utara itu ada ruang tunggu yang sangat luas, dan ruang tunggu itu terhubung langsung dengan dunia luar. Jadi untuk pasien-pasien yang hendak menunggu saudaranya, kerabatnya untuk pemeriksaan lab, itu bisa menunggu di situ, dan itu memang areanya area terbuka. Jadi untuk social distancing juga memadai. Kemudian untuk pertukaran udaranya juga sangat bagus, dan ruangan itu juga kalau siang sore itu terkena matahari. Jadi ruang itu seperti hall luas, jadi nyaman, nggak panas meskipun tanpa AC. Jadi ruangan itu nyaman, Mbak. Jadi baik itu yang periksa lab maupun yang mengantarnya juga nyaman dan aman. Yeah. Iya, oke. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ya, dokter. Mungkin kita juga lebih ini ya, dibutuhkan yang tadi seperti yang sudah Dokter Rizwa sampaikan adalah adanya pergantian udara, begitu ya, sirkulasi udara. Physical distancing, dalam juga oke banget, begitu ya dokter. Jadi memberikan rasa dan juga nyaman, tidak hanya untuk pasien, tetapi juga untuk keluarga yang mengantarkan pasien tersebut, begitu ya. Nah, kemudian apa yang ditaati dan juga dipatuhi bagi pasien ataupun juga keluarga yang sedang menunggu pasien dalam menerapkan protokol kesehatan, apa yang harus diterapkan oleh mereka, dokter, selain menggunakan masker dan lain? Oke, jadi di sampingnya, kalau misalnya pasien itu masuk melalui lobi utara, itu kan ada drive-thru. Di samping drive-thru sudah disediakan tempat cuci tangan yang itu touchless, tanpa menyentuh keran. Jadi kita menggunakan sensor. Untuk sabunnya juga sudah menggunakan sensor. Jadi sebelum masuk memang pasien kami arahkan untuk cuci tangan dulu, kemudian akan melalui sensor suhu. Nah, setelah masuk melewati sensor suhu, baru pasien bisa ke laboratorium. Nah, kemudian di laboratorium sendiri, kursi tunggu juga sudah diatur berjarak. Jadi tidak bisa lagi berdekat-dekatan. Nah, kemudian karena memang luasnya ruang tunggu di depan laboratorium itu, sehingga juga kami bisa memberikan rasa nyaman untuk berapapun jumlah pasien yang datang ke laboratorium. Seperti itu, Mbak Yasna. Apalagi juga kami fasilitasi juga dengan pembayaran cashless di laboratorium. Jadi pasien tidak perlu berjalan kemana-mana, cukup datang ke laboratorium, mendaftar di laboratorium, nanti pembayaran secara cashless menggunakan mesin EDC atau transfer di laboratorium, diambil darah di laboratorium, kemudian kalau mau menunggu silakan ditunggu di ruangan yang besar itu, kemudian kalau memang mau ditinggal, nanti hasil kami kirimkan. Jadi betul-betul one stop service di laboratorium lantai 2. Oke, baik. Tadi sempat disampaikan dokter harus menarik bahwa untuk pasien berapapun tetap bisa dilayani, begitu ya. Berarti di tengah pandemi ini pelayanan laboratorium dengan fasilitas prokes yang ketat di sana, begitu ya, dan juga sejumlah layanan yang sangat luar biasa. Berarti tidak ada pembatasan untuk pasien yang menggunakan layanan laboratorium ini, dokter? Tidak ada, Mbak. Karena memang tempat duduk maupun ruangannya juga kami memadai untuk berapapun. Andaikan nanti pasien itu terlalu banyak yang masuk ke laboratorium, maka akan kami alihkan ke drive-thru, sehingga akan terbagi. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, jadi tidak usah khawatir untuk pendengar Trijaya semuanya ya. Oke. Baik, dokter, selain berbagai sejumlah layanan baru, diantaranya salah satunya adalah drive-thru, ini saya dapatkan informasi juga bahwa kembali dibuka untuk ruang rawat inap VIP, dokter. Iya, karena VIP. Memang sebelumnya ditutup karena apa, kalau boleh tahu, Dokter Rizwan? Sebelumnya memang beberapa ruangan kami manfaatkan untuk bangsal pasien COVID. Cuman untuk yang
seperti kalau VIP karena itu bukan di bawahnya laboratorium, jadi saya nggak berani komentar banyak, Mbak. Cuman memang secara garis besar untuk yang ruangan-ruangan rawat inap memang dulu kita manfaatkan untuk pasien COVID, kemudian setelah itu setelah COVID ini mereda, maka itu kita kembalikan lagi fungsinya seperti biasa. Seperti itu. Oh, oke. Ya. Oke. Baik. Jadi memang sebelumnya bukan ditutup begitu ya, tetapi memang Nah, dialihfungsikan dialihfungsikan, sebagai betul. Iya, sebagai bangsa COVID-19 dan saat ini sudah mulai dibuka kembali begitu ya, dokter ya. betul. Oke. Baik. Ini saya mau ke WhatsApp terlebih dahulu, dokter, yang Oke, sudah siap. bergabung sama kami di 081998009700. Dokter ini menyediakan jemput bola ambulan nggak sih? Misal ada emergency kena stroke dan lain sebagainya. Iya, kami menyediakan, Mbak. Jadi untuk ambulan kami ready 24 jam untuk menjemput pasien. Selain itu juga yang sudah ready juga untuk layanan home service. Jadi home service ini meliputi pemeriksaan lab juga. Jadi Pak dokter dan perawat nanti akan datang, kemudian melakukan pemeriksaan di rumah. Kemudian jika diperlukan pemeriksaan laboratorium akan diambil darahnya langsung. Kemudian nanti setelah itu begitu tim home service-nya kembali ke rumah sakit, maka pemeriksaan lab akan dilakukan, kemudian nanti hasil dikirimkan juga melalui WA atau email, seperti itu. Kemudian untuk yang jemput bola tadi, yang untuk pasien-pasien stroke, itu kami layani 24 jam melalui instalasi gawat darurat. Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian ini ada Ian di kawasan Gejayan, dokter mau bertanya, konsul bisa 24 jam dengan durasi berapa lama konsultasinya? Maaf, apa Mbak pertanyaannya? Konsul ini bisa 24 jam nggak ya, dengan durasi berapa lama? Ini saya juga masih kurang paham. Seperti apa mungkin? Saya paham. Saya paham. Jadi untuk pemeriksaan laboratorium itu kan akan kami kirimkan melalui WA. Nah, jika ada diperlukan konsultasi atas hasil laboratorium itu, nanti tinggal menghubungi lab. Nanti lab akan ngasih nomor WA saya. Nomor WA saya 24 jam bisa diakses. Jadi misal pasien mau konsul hasil lab apapun, tinggal WA saya, maka saya akan menjawabnya sampai clear semuanya. 24 jam. Oke. Dokter Rizwan ikut-ikutan memberikan pelayanan 24 jam loh pada Garuda. Ya, sudah sejak lama kami seperti itu, Mbak. Jadi untuk hasil-hasil lab yang pasien memerlukan penjelasan hasil lab, biasanya pasien memang, kemudian saya kasih nomor WA saya, kemudian kami akan komunikasi melalui WA. Seperti itu. Oke. Dokter, kalau boleh tahu rata-rata penjelasan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan menerima cek hasil laboratorium itu dalam hal apa, dokter, yang mereka butuhkan informasinya? Dalam hal interpretasinya. Jadi mereka membaca misalnya hasil hemoglobinnya 10,0, kemudian ini artinya apa, Dok, kalau seperti ini. Nah, kemudian akan saya arahkan membaca hasil MCV, MCH dan sebagainya gitu. Jadi nanti dari hasil lab itu akan saya jelaskan menjadi bahasa yang semudah mungkin dipahami oleh masyarakat, sehingga nanti akan paham itu membaca hasil labnya gimana gitu, Mbak. Nah, ya. Rata-rata sih untuk satu pasien, rata-rata saya memerlukan waktu 10-15 menit untuk memberikan penjelasan. Biasanya memang melalui WA, paling mudah melalui WA. Biasanya melalui WA. Kalau bertatap langsung begitu, Dok, ajar atau sama sekali? Kalau bertatap langsung dulu semasa sebelum pandemi sering yang bertatap langsung. Jadi begitu ngambil hasil lab, saya mau konsultasi hasil lab, nah nanti sudah ada ruangan khususnya untuk konsultasi hasil laboratorium. Tapi selama pandemi memang semuanya memang mintanya lewat WA. Baik. Dokter, kalau boleh tahu spesialis apa saja sih yang ada di layanan laboratorium di RSA UGM yang mungkin bisa disampaikan oleh pendengar Terjaya?
Ya, jadi untuk dokter spesialis yang terdapat di laboratorium terpadu RSA UGM itu terdiri dari 2 dokter spesialis patologi klinik, kemudian ada lagi 2 dokter spesialis mikrobiologi klinik, serta 2 dokter spesialis patologi anatomi. Jadi ada 3 spesialis, ada patologi klinik, mikrobiologi klinik, dan patologi anatomi. Oke, baik. Setiap dokter itu juga memberikan fasilitas pelayanan WhatsApp untuk konsultasi juga, dokter, sama dengan dokter Risman? Sama, sama Mbak. Ya, jadi nanti untuk pemeriksaannya apa yang mau dikonsulkan, maka petugas kami akan memberikan nomor HP dokter yang terkait. Jadi kalau ini pemeriksaannya patologi klinik, maka dihubungkan ke kami yang dokter patologi klinik. Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, baik. Dokter, saya mau ke WhatsApp kembali yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang saat ini, begitu ya. Dokter, ini baru saja bergabung, ada Mbak Rizka di Casagrande, dokter baru saja bergabung, mohon maaf tertinggal informasinya, mau bertanya untuk cek apa aja sih yang bisa dilakukan di RSA UGM yang dalam pelayanan 24 jam di laboratorium, dokter. Ya. Mungkin bisa disampaikan kembali. Siap. Jadi untuk cek yang dilayani 24 jam, itu cek lab apa aja. Jadi semua pemeriksaan lab yang kita berlakukan rutin di pagi hari, itu juga kita berlakukan rutin di malam hari. Jadi semua pemeriksaan lab kita lakukan 24 jam. Jadi tidak ada pembatasan ini apa aja. Jadi kami tidak memberlakukan pembatasan ini pemeriksaan ini dan ini hanya dilayani pagi. Tadi kalau mau periksa ini sama ini datangnya besok pagi, enggak seperti itu. Jadi kami layani semuanya 24 jam. Ya. Kami tidak membedakan apakah itu pagi ataukah itu malam, tetap kami layani. Oke, baik. Nah, mungkin sebagai tambahan juga bagi pendengar Terjaya yang baru saja join, dokter, bagaimana cara masyarakat bisa mengakses layanan laboratorium tersebut? Apakah harus datang terlebih dahulu untuk mendaftar di sana, begitu istilahnya, atau bisa dengan mendaftar melalui website dan lain sebagainya, begitu dokter? Oke, jadi untuk pendaftaran bisa melalui RSUGM online aplikasi. Jadi download aplikasinya, kemudian nanti mendaftar ingin mendapatkan layanan apa, akan datang jam berapa. Itu malah lebih cepat. Jadi nanti begitu datang langsung diambil darah, kemudian pasien bisa pulang. Jadi hanya sebentar saja nanti di labnya. Tapi kalau mau onsite juga bisa. Jadi langsung aja datang ke laboratorium lantai 2 RSUGM. Mendaftarnya juga di sana, nanti pembayaran cashless juga di sana, pengambilan sampel juga di sana, kemudian selesai. Atau bisa juga mendaftar melalui WA. Jadi nanti itu di flyernya RSA itu ada nomor WA-nya lab, nanti bisa mendaftar melalui situ. Saya mau cek lab ini gitu, nanti bisa melalui situ. Jadi nanti begitu datang langsung diambil sampel, lebih cepat. Lebih cepat begitu ya, baik. Dokter, kita ke WhatsApp kembali, ada Mbak Yasinta di kawasan Sleman Utara. Ini punya ayah begitu ya yang mengidap stroke, dokter. Kemudian mau cek ke laboratorium tapi masih takut untuk ke rumah sakit. Nah, ini kalau di RSA UGM ada pelayanan ke rumah, dokter? Ada. Selain apa tadi ya? Iya, itu jadi untuk pelayanan seperti itu nanti tinggal menghubungi home service-nya RSA. Itu nanti untuk cek labnya ada petugas kami akan datang ke sana mengambil darah, kemudian nanti hasil dikirimkan melalui WA. Bisa, kami melayani home service. Oke, untuk mendapatkan informasi mengenai home service bisa diakses di mana, dokter? Di IG-nya RSA ada itu home service, saya nggak hafal. Ya, nanti bisa dicek media dan juga website ya, dokter ya. Betul, ya. Oke. Baik, ini dokter kita sudah hampir berada di menit-menit terakhir begitu ya. Dokter, ini saya juga dapatkan informasi untuk RSA UGM ini nantinya akan membuka tes swab 24 jam juga, Dokter Rizwan? Oh, kalau swab 24 jam kita sudah jalan, Mbak. Jadi untuk swab 24 jam sudah. Jadi untuk swab ini, swab antigen maupun PCR itu kami layani kalau jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam itu kami layani di drive-thru di lobi utara. Nah, nanti kalau sudah jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi, malam itu kita layaninya di IGD, instalasi gawat darurat. Itu 24 jam juga. Dan jadi betul.
Oke, berarti ada durasi waktunya tersendiri ya dokter. Kalau di jam 8 pagi sampai jam 8 Mm-mm. malam itu melalui drive-thru. Kalau Iya, jam 8 malam, jam 8 pagi lagi itu di di IGD. IG, IGD. IGD. Iya, instalasi gawat darurat. Oke, baik. Kemudian daftarnya harus melalui online juga. Bisa online, bisa onsite. Ya, jadi Oke. kami memfasilitasi memang untuk pasien-pasien yang belum memiliki aplikasi, kami layani melalui onsite. Jadi nanti tinggal kalau misalnya malam jam 1 pagi mau swab gitu ya, datang ke UGD, kemudian daftar, kami mau swab antigen atau swab PCR, kemudian nanti akan dilakukan swab di situ, di UGD, mau drive-thru di UGD juga bisa. Jadi nanti misalnya nggak ingin turun dari kendaraan, di IGD juga melayani drive-thru. Oke, Ya. baik. Hasil tes swab-nya nanti kira-kira berapa lama dokter? Ya, untuk swab antigen ini waktu tunggunya 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam nanti hasil sudah jadi. Kemudian untuk swab PCR, kalau misalnya sampelnya itu swabnya dilakukan sebelum jam 10 pagi, itu maka hasil bisa jadi hari itu juga jam 8 malam. Tapi Hmm. kalau swabnya dilaksanakan setelah jam 10 pagi, jadi misalnya jam 1 siang gitu ya, maka hasil PCR akan jadi hari berikutnya jam 8 malam. Ya. Oke, mungkin pendengar terja bertanya kenapa bisa demikian dokter? Ada alasan tertentu kah Iya, dengan hasil yang betul. berbeda? Jadi untuk waktu pemeriksaannya, untuk yang PCR ini kan memerlukan waktu yang lama. Dia memerlukan waktu lebih dari 3 jam ya. Belum lagi kalau ada pengulangan dan sebagainya. Nah, untuk itu, untuk sampel-sampel yang datang yang kita peroleh sebelum jam 10 itu bisa langsung kita kerjakan. Jadi kita kerjakan Hmm. langsung. Tapi untuk sampel-sampel yang datang setelah jam 10 itu memang uh, kalau kita kerjakan langsung itu memerlukan waktu yang nanti bisa sampai malam, dan memang kami memang belum saat ini memang belum dapat melakukan pelayanan itu untuk yang malam. Jadi kami ikutkan ke kloter berikutnya di hari berikutnya. Ya. Jadi cut off-nya jam 10. 10 ya. Iya. Oke, baik. Dokter, rencana ataupun juga target ke depan, apakah nantinya akan terus ada pembukaan layanan-layanan terbaru untuk bisa merangkum masyarakat yang membutuhkan suatu pelayanan dari RSA UGM? Ya. Untuk pengembangan layanan yang jangka pendek ini, insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan membuka layanan inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan ini kami bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis obsgin di RSA UGM. Jadi pasien-pasien yang memerlukan layanan inseminasi buatan bisa dilayani di RSA UGM. Kemudian jangka waktu yang lebih mungkin sekitar jangka menengah itu kami juga akan kemungkinan kami akan membuka layanan lab PCR yang bisa diakses yaitu memang 24 jam. Jadi untuk sampel-sampel yang datang tidak lagi kita batasi jam 10-nya, tapi nantinya mau datang jam berapa aja, maka langsung hasil akan jadi 4 jam atau 5 jam kemudian. Jadi tidak lagi terbatas oleh waktu. Teman kalau sekarang memang kami batasi untuk yang PCR jam 10. Seperti itu, Mbak Eva. Ya. Baik, semoga bisa terlaksana dengan baik, dokter. Ya, Apalagi untuk makasih. web dan lain sebagainya itu kan kita semua sangat membutuhkan begitu ya untuk mereka yang memiliki aktivitas, untuk mereka yang mungkin Ya, memiliki keperluan di luar daerah, pekerjaan dan lain sebagainya ya, yang berhubungan dengan web itu benar-benar sangat kita butuhkan begitu dokter pelayanan ya, seperti itu begitu. ya. Oh ya, Oke, dokter sebagai tambahan, boleh nambahin nggak, Mbak? Jadi, boleh mau silahkan. oke. Jadi untuk pemeriksaan lab yang 24 jam ini, itu kami juga menyediakan paket-paket yang memudahkan pasien, masyarakat. Jadi yang membutuhkan, misalnya pengen periksa lab tapi nggak ngerti aku mau periksa lab apa ya, nah itu kami sudah ada paket-paketnya, mulai dari paket basic itu untuk paket dasar ya, itu ada pemeriksaan tadi ya untuk fungsi jantung dan hati, fungsi ginjal dan sebagainya itu. Jadi pasien tinggal memilih aja mau cek lab yang apa, itu sudah tersedia di laboratorium maupun di drive-thru. Itu aja tambahannya. Oke,
Baik, Dokter Rizwan, terima kasih sudah share informasi luar biasa mengenai pelayanan laboratorium terpadu RSA UGM dengan pelayanan 24 jam. Sehat selalu, dokter, bersama dengan Ya, tim medis lainnya. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga semangat dalam amin. memerangi pandemi COVID-19 menyehatkan masyarakat Kota Jogja. Ya, oke. Makasih Mbak. Dokter, Amin. mungkin Ya. ya, ada yang mau disampaikan mengenai closing statement atau mungkin dokter bisa mengajak kembali pendengar Dokter Jaya untuk bisa memanfaatkan layanan laboratorium terpadu RSA UGM Oke. begitu ya 24 dengan aman dan juga nyaman. Jadi nggak usah khawatir untuk masyarakat bisa mengakses layanan rumah sakit. Ya. Oke. Jadi untuk semuanya yang memerlukan pemeriksaan laboratorium, lab RSA UGM itu buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk pemeriksaan yang eh, diinginkan apa aja, kapan aja kami bisa melayani. Kami tidak melakukan penundaan pemeriksaan, jadi saat sampel itu ada di laboratorium akan langsung kami kerjakan. Kemudian untuk masyarakat atau pasien yang masih takut masuk ke dalam suatu bangunan, itu kami juga kami membuka drive-thru. Drive-thru ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang eh, masih takut untuk masuk ke rumah sakit. Jadi dengan drive-thru itu ada di lobi utara RSA UGM. Kemudian untuk layanan lab 24 jam sendiri itu ada di laboratorium lantai 2. Itu juga di dekatnya lobi utara. Jadi satu pintu dari situ. Jadi moto kami adalah mau periksa apa aja dan kapan aja bisa. Ya, Oke, dan semuanya dilayani dengan cepat saat cepat. itu juga bisa dilihat hasilnya, begitu ya dokter? Ya, betul. Oke, baik. Dokter Rizwan, saya ucapkan terima kasih sudah share-share informasi. Semoga ini bermanfaat untuk pendengar Terinjaya. Sekali lagi Dokter Rizwan dan juga semuanya. Semoga selalu sehat. Selamat beraktivitas kembali Dokter Rizwan. Ya, Selamat terima pagi. kasih. Pagi.